Selamat sore kawan. Kita jumpa lagi di Mari Bertanam. Ini mau mengunggah jambu dalhari setelah pindah tanam. Ini jambu dalhari ini hasil cangkok ya, hasil cangkok. Tadinya di pot kecil, saya pindah di pot yang besar ya, karena batangnya udah lumayan ya. Saya pindah di pot besar pakai drum. Ini yang separuh, ini jambu dalhari nih tuh ya, dalhari hasil cangkok ya, hasil cangkok sendiri. Nah ini saya bentuk cabangnya saya bentuk ya, bentuk cabang-cabangnya ini supaya kelihatannya itu banyak ranting yang bagus ya. Tuh caranya bentuk, kalau ini ke atas, kalau ini batang itu ke atas, saya tarik pakai rapia ke bawah. Nih pakai bata atau pakai apa aja bisa ya. Jadi ini nanti ke bawah, ini yang ke atas saya runduk lagi supaya ke bawah, jadi nggak ke atas. Ini sekitar 1 meter lebih dikit ya, 1 meter lebih sedikit. Nah ini cabangnya saya bentuk supaya nanti buah itu ada di cabang-cabang ini ya. Ini jambu dalhari ya, ini kita bentuk dari sini nih. Nah ini ciri-cirinya ini. Nah ininya panjang ya, kalau dalhari itu sulurnya ini panjang, terus daunnya ini agak gelombang ya, agak gelombang sedikit ya. Ini sulurnya kan panjang. Oh, ini panjang. Nah ini dibentuk cabang jadi kelihatan indah gitu ya. Tuh ya. Nah ini harusnya ini dipotong, karena ini nanti dihidupkannya dua. Ini dipotong nantinya. Ini saya nggak bawa gunting ya, nanti saya gunting ini, jadi dijadikan dua aja ya. Terus ini tadinya ke atas dirunduk, ini ke atas juga dirunduk, jadi bentuknya begini. Ini bentuknya nanti datar ini ya. Nah tadinya ini saya pingin jambu ini kelihatan bisa berbunga atau enggaknya. Ini saya kurangin air sampai ini ya, gosong ya, gosong kuning ya. Saya kurangin air di media ini, saya kurangin, udah dikurangin. Nih saya tambahin komposnya ini dari kulit pisang. Nih yang hitam-hitam ini kulit pisang yang udah kering. Jadi kulit pisang itu saya jemur, saya potong-potong, saya masukin sini, atau saya bikinin POC pakai air cucian beras. Nah saya bikin kompos juga, jadi dicampur sama tanah, sama daun bambu. Ini yang bagus daun bambu ini juga, daun bambu yang udah lapuk itu, sama kulit pisang. Saya taburin di sini, saya kocorin POC yang dari kulit pisang juga ya. Jadi nggak pakai yang mengandung N tinggi, kalau N itu kan daun nanti terus. Nah supaya nanti bisa berbunga, karena ini pindah tanam itu 1 tahun dari cangkok ya, dari pot kecil tadinya. Ini cangkok, terus setiap ada tunas ini saya potong ya, ada tunas saya potong. Nah nanti tunas yang dipotong ini biasanya muncul bunga di sini. Kita harus sabar ya,
nggak seolah-olah langsung bisanya pengen cepet berbunga, dipotong dia nggak sabar, kenapa nggak berbuah-buah, nggak berbunga-bunga, itu loh. Jadi kita harus sabar, perlu kasih sayang. Jadi kita juga harus jadi orang penyabar untuk membuahkan ini jambu. Nanti bisa akhirnya kayak ini. Nah, ini. Nah, ini muncul. Akhirnya muncul. Alhamdulillah. Dia berbakti juga karena disayang sama kita. Dia berbakti. Dia muncul bunganya, yaitu itu dipotesin terus kalau ada tunas-tunas yang muncul ya. Nah, ini tunas. Ini nanti kelihatan kalau seandainya daun apa bunga itu kelihatan ya. Nih tunasnya itu kelihatan yang membentuk daun apa bunga. Kita harus hati-hati ya, hati-hati caranya. Jangan-jangan sampai dipotes, nanti yang dipotes itu bunga ya. Ya ini berbakti juga, alhamdulillah tuh berbakti ya. Ini saya kurangi. Nah, ini kalau yang udah gosong gini potong aja, ambil aja yang udah gosong, kasihan kalau kelihatannya. Cuma kalau nggak begitu kan kita nggak tahu hasilnya gimana. Nah itu, jadi setelah dikurangin air, dirunduk ke bawah supaya bentuk-bentuk cabangnya cantik, terus pakai pupuk yang dari kulit pisang, dari POC dari kulit pisang. Ini akhirnya berbakti juga bunganya, walaupun baru satu kelihatannya, tapi nanti biasanya itu nanti terus ada ya. Ya ini nah jambu dalhari ya. Ini udah bentuk cabangnya cantik banget, karena nanti jambu itu ada di ini nih, di cabang-cabang ini nanti bisa muncul bunga. Cabang-cabang ini ya, cabang-cabang yang kira-kira nanti yang bakal bunga. Jadi jangan sampai menjulur ke atas. Yang ke atas dirunduk aja, jangan sekaligus rundukan, paling berapa dulu, nanti tahap bertahap ke bawah bertahap mau dibentuk segimana kita maunya. Apakah dia sampai melengkung, apa dia mendatar, tapi kan nggak ngelajir ke atas. Ini nggak ada yang dipotong nih. Ini tadinya ke atas, ini tadinya ke atas, ini juga ke atas, tapi saya runduk ke bawah, ini ke bawah. Akhirnya ini, nah ini bentuk ada ini 2, 1, 2, 3, 4 ke sana ya. Jadi 4 cabang yang di paling atas ini. Jadi nggak ngelajir ke atas ini ya, karena kalau dipot kelihatan cantiknya itu ya kalau pendeknya. Jadi nggak susah nanti kalau seandainya membungkus buahnya ya gitu. Kita harus sabar ya, sabar untuk merawatnya ya. Akhirnya berbakti juga kok tuh, akhirnya gitu ya. Ya cantik ya. Nah, ini jambu dalhari ya. Dalhari. Ini teman kesayangan ini ya, kesayanganku ini. Kesayanganku ini selalu ikut di kebun karena dia suka ada capung apa itu, lari-lari, seneng banget ya. Yang punya senang, hewanku juga senang ini.
Ya begitulah bentuk cabang mantep jambu dalhari, pembentukan cabang supaya nggak tinggi. Terima kasih kawan, selamat sore, sehat selalu, sehat semuanya, berbahagialah. Terima kasih.